العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد. اللهم ربنا ارزقنا فقه الشافعي وعلم الشافعي وعقل الشافعي وفهم الشافعي. اللهم ربنا ارزقنا فهم وعقل صاحب هذا الكتاب الذي أملاه في هذا الكتاب المسمى بالياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس. على هذه النية الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. As-sariqatu. Adapun ini itu bab menerangkan tentang sariqah, artinya pencurian. Mengambil barang orang tidak semuanya digolongkan sebagai mencuri. Ada yang merampok, ada yang begal, ada yang sariqah. Merampok, begal sama mencuri hukumnya beda, walaupun sama-sama mengambil barang orang. Nah, apa itu sariqah? Apa itu pencurian? As-sariqatu, adapun sariqah lughatan secara bahasa itu akhdhu syai'i khufyatan. Itu akhdhu syai'i menjadi khabar. Itu akhdhu syai'i mengambil sesuatu khufiyatan secara diam-diam, secara rahasia. Beda dengan merampok. Merampok itu mengambil secara terang-terangan, secara paksa. Wa syar'an, dan secara syariat atau istilah ulama ahli syariat, ulama fikih, itu akhdhul mali, mengambil harta benda, zulman secara zalim, khufiyatan secara diam-diam, min hirzi mislihi, dari barang yang sudah dirahasiakan pada umumnya, bisyurutin, dengan syarat-syarat. Maka kalau begitu arkanus sariqatu, adapun rukun-rukun sariqah itu salasatun, tiga: sarikun wa masruqun wa sariqatun. Jadi saya ulangi lagi, mengambil barang milik orang untuk dimiliki secara rahasia, dan barang tersebut fi khirzi mislihi, barang tersebut barang yang sudah disimpan. Pantum tadi taruh uang di lemari, ada dompetnya, di kuncinya di lemarinya di gembok, dikunci, kok diambil orang? Nyuri itu, nyuri. Sepeda motor antum sudah parkir, sudah taruh dalam rumah, kok diambil orang? Nyuri. Tadi sepeda motormu keleleran di depan rumah, ada kuncinya, itu nggak nyuri, itu nemu. Apalagi apa di pinggir jalan, dibiarin saja, tawakal ala Allah. Ya, itu kalau diambil orang, nemu itu. Tawakal ala Allah. Loh, nggak begitu caranya tawakal ala Allah. Itu saat ada orang mau sholat sama Nabi, untanya dibiarin aja, nggak diparkir, nggak diikat. Ditanya oleh Nabi, lu ikat untamu, tawakal ala Allah aja. Terserah Allah, belum ikat dulu baru tawakal ala Allah. Jangan tawakal ala Allah langsung. Tapi ikat dulu untamu baru tawakal ala Allah. Ulangi, jadi mengambilnya fi khirzi mislihi bisyurutin, dengan beberapa syarat. Tidak semua orang mengambil barang orang itu kemudian mencuri, tidak. Saya kelaparan, Dek. Saya kelaparan, tidak punya uang, tidak maunya makan, tidak punya juga saudara. Jalan satu-satunya nyuri. Ya, ambil milik orang. Apakah disebut nyuri kemudian tangannya dipotong? Tidak. Tidak. Maka Umar bin Khattab suatu saat ketika jadi khalifah, ada apa? Ada orang mencuri, mau dipotong tangannya. Umar bin Khattab tidak jadi. Kenapa? Waktu itu adalah masa
paceklik, orang-orang pada nggak punya makan. Maka dikatakan di sini bisyurutin, dengan beberapa syarat. Syurutus sariki, adapun syarat-syaratnya pencuri, syurutus sariki itu sittatun 6, al-bulughu, udah baligh, wal aqlu, dan berakal, wal ikhtiyaru, dan dalam keadaan ikhtiar. Apa artinya ikhtiar? Bebas, tidak dipaksa. Tapi kalau nyuri kok dipaksa, ada yang memaksa, misalnya anaknya atau adiknya atau suaminya atau istrinya ditawan, kamu kalau nggak bareng ngambil itu, tak bunuh nih anakmu. Anaknya ditawan orang, disekap orang, akhirnya mencuri, tapi bukan ikhtiar, terpaksa, maka tidak dikatakan sarik. Waltizamul ahkam, dan menatapinya dia pada hukum. Mas, contohnya apa? Contohnya Anda orang muslim di negeri muslim sekarang ini, itu namanya iltizamul ahkam. Tapi kalau orang kafir, harbi, orang kafir yang lagi genjatan lagi berperang dengan kita boleh ambil barangnya itu, karena kita dalam keadaan perang, bukan iltizamul ahkam, tidak lagi dalam kondisi menetapi hukum dalam sebuah negeri atau negara. Wal ilmu, dan mengetahui bitahrimi, dengan keharamannya. Maka dijelaskan bahwa apa? Orang man kana ahdan bil islami thumma saraq wa lam ya'rif bi anna as-sariqah zulmun. Ada orang baru masuk Islam di pedalaman, kemudian tidak ngerti kalau nyuri itu buruk, nyuri itu zalim, ambil barang orang, kemudian apa? Tidak dikatakan syarik, karena apa? Ada mula ilmi bit tahrim. Ya, ada orang nyuri itu prestasi kok. Ya, ada nyuri itu prestasi bagi dia. Wa adamul idzni lahu minal malik, tidak mendapatkan izin dari malik. Kalau curi barang saya itu nggak nyuri, itu disuruh. Saya punya pohon keres misalnya di situ. Ya, itu miliknya santri, itu milik saya. Misalnya itu milik saya, tapi semua orang boleh ambil. Antum kalau ngambil buah eres atau buah mangga, apakah mencuri? Tidak, karena apa? Ma'dzunun inda syara'. Ma'dzunun inda syara'. Jadi, saya ulangi lagi, adamul idni lahu minal balik. Kemudian tentang hirzi mislihi, adik-adik, beberapa kali kita katakan bahwa apa? Ente kok kalau mandi sabunnya taruh di kamar mandi, halal lil jamaah. Disebut nyuri? Enggak. Sampo saya, kalau antum nggak mau dipakai, jangan di kamar mandi. Paham tuh? Maka madhab kita di sini bahwa apa? Barang kok ditaruh sembarangan, ya, dalam kamar mandi, halal milik bersama. Paham tuh? Jangan dikatakan pencuri, ya, bukan hirzi mislihi, ya. Oke? Pokoknya begitu, jangan gara-gara sampo atau apa saja mau dihisap semuanya. Ya uslah, milik bersama. Fahim tuh? Ayo, kita ini hidup bersama. Asrama mulazamah nggak ada galon, pas habis ambil galon di asramanya Bang Imam sini, dibawa ke sana. Itu nyuri atau enggak? Ayo, ini nyuri atau enggak? Gosok, mesti bersama. Ayo. Apa? Minjam itu kembali ariyah atau qarad. Enggak akan dikembalikan. Hukumnya apa? Hukumnya makruh, tidak boleh. Kalau antum mau ambil air, ambil sendiri di sana. Jangan kita itu pengen enaknya, ya. Ambil sini. Dulu air itu di sini, nggak di sana. Tapi untuk mengajarkan kemandirian anak-anak, maka apa? Sekarang kalau mau minum ambil sendiri. Dulu diantarin semuanya selama, dan di sini posnya. Sekarang tidak. Paham tuh? Biar Anda mandiri, ya.
Jadi hidup di pondok itu bukan untuk dilayani. Ini pondok bukan funduk. Pondok bukan funduk. Kalau funduk artinya apa? Hotel. Kalau pondok bukan tempat pelayanan. Tapi apa? Tempat kita menempah diri, tempat kita belajar, ya, tempat kita mencari ilmu, tempat kita apa? Mencari kawan, tempat kita belajar. Belajar tidak hanya pada ustadznya, pada gurunya, tapi belajar pada kawannya, belajar temannya. Dan belajar tidak harus kita kuning, tapi apa? Belajar semuanya tentang hidup. Ya, kemarin saya mengatakan ada orang itu belajar dari kesalahan orang, bukan dari kebenaran orang. Ya, ada senior akhwat suka nyuruh-nyuruh siapa bawahannya yang anak-anak kecil-kecil, suruh-suruh piket, tapi dia sendiri tidak mau piket. Ini kan kita belajar. Ini mbak ini gimana sih? Ya kan? Kemudian dia berpikir, saya tidak mau seperti itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Dia belajar dari kesalahan orang. Mafhum? Belajar dari kesalahan orang. Atau belajar dari kebenaran. Masya Allah, mbaknya ini Insya Allah rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin nyuci, rajin apa lagi? Rajin mandi, rajin bersihin kamar mandi. Saya ingin seperti itu. Itu belajar dari orang. Itu belajar dari orang. Jadi bukan hanya belajar baca kitab. Syurutul masruqi, adapun syarat-syarat barang yang dicuri, syurutul masruqi itu arba'atun, 4. Ayyakuna, hendaknya ada apa barang itu rub'a dinarin, 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa? Sekarang 1 dinar itu 50,49 rupiah. 1 dinar itu 50.000. Kok 50 rupiah? 50.409 sekian. Ya, jadi 1 dinar ukurannya sekarang itu segitu. Berarti apa? Berarti kalau 50.000, anggap pas kan 50.000. Rubu dinar itu berapa? 12.500. Ya. Auma atau apa-apa qimatuhu yang yang semisal atau sama dzalika pada itu semuanya. Wa yakuna, hendaknya ada apa masruq itu muhrazan, dijaga bihirzi mislihi, dengan penjagaan yang semisalnya. Contohnya kalau sepeda motor itu harus apa? Dikunci setir. Contohnya apa? Mobil itu berarti apa? Harus dikunci apa? Ya dikunci. Contohnya kalau dompet itu ya, kalau uang itu dimasukkan dompet. Kalau antum kelelel di sini diambil orang tuh nemu. Wa alla yakuna lis-sarik fihi milkun, hendaknya tidaklah bagi sarik fihi di dalamnya itu milkun, kepemilikan. Maksudnya bagaimana? Saya dengan Ustaz Zul itu berbisnis berdua, sama-sama modal 50 juta. Modalnya untuk usaha apa? Untuk jual beli sepeda motor. Kita sampai punya dealer. Ustaz Zul ini apa? Elean, nakalan. Akhirnya apa? Saya dikeluarin dari kemudian kepengurusan, penjualan, pembelian dikuasai sendiri. Saya dipecat, saya itu kan. Saya punya hak nggak? Punya. Saya dikeluarin, diusir begitu saja. Akhirnya apa? Tak curilah mobilnya, sepeda motornya 10. Itu disebut nyuri enggak? Enggak. Karena apa? Saya punya hak milik di situ. Halo? Saya ini terzalimi. Atau wa alla yakuna fihi syubhatun, hendaknya tidak ada dia barang itu fihi di dalamnya barang itu syubhatun, adalah syubhat. Syubhat dalam apa? Syubhat di dalam kepemilikan. Contohnya kalau tadi bisnis bersama. Kemudian apa? Ini adik saya dengan adik-adik saya mewarisi harta dengan apa? Dengan adik-adik saya, ibu saya dan lain sebagainya. Ayah saya meninggal, saya mendapatkan jatah dong. Jatah daripada apa? Jatah dari warisan.
sedikit banyak saya dapat, kok di sana dan akhirnya Pak saya ambil lah seberapa itu. Itu karena apa? Saya punya syubhat bahwa itu adalah milik saya. Maka ketika saya mengambil dikatakan mencuri, tidak, li'anna fihi syubhatun. Mafhum? Fihi syubhatun. Haddus sariqati, adapun hukumannya pencuri al-mustajmi'ati, yang terkumpul lisyuruti, kepada syarat-syarat di atas. Pertama apa? Qat'u yadis sariqi, itu potong tangannya orang yang mencuri. Tapi tadi apa? Rubu'ud dinar. Tapi kalau ambil gorengan 1, 2 ya jangan dipotong tangannya. Gorengan 500 rupiah. Minal ku'i, dari pergelangan. Jadi ini ya, ini dipotong. Ma'raddil masruq, dengan apa? Raddil masruq. Apa raddil masruq? Mengembalikan barang yang dicuri. Jadi walaupun dicuri, barang yang dicuri dikembalikan, tetap harus ada hukuman potong tangan. In baqiya, jikalau masih ada apa masruq, au badalihi, atau gantinya, in talifa, jikalau sudah rusak, harus ganti. Ya, jangan kayak kemarin yang viral itu apa? Ada orang korupsi 300 triliun, dapat hukuman 1 tahun, dapat denda 5.000 rupiah. Ya, sementara yang apa? Yang nemu landak di sawah dihukum 5 tahun, didenda 3 miliar. Kan gimana? Ya, ini kan gak adil. Fa in ada, jikalau kembali nyuri lagi, udah dipotong tangannya masih nyuri lagi. Fa in ada, jikalau nyuri lagi siapa sarik, ba'dal qat'i, setelah dipotong tangan kanannya, kutiat, maka dipotong apa rijluhu, kakinya, al yusra, yang kiri, min mafsalil qadami, dari apa? Pergelangannya, apanya? Tumitmu. Potong kanan, tangan, kemudian nyuri lagi, kaki kiri dipotong. Fa in ada fayaduhul yusra, jikalau menyuri lagi, tangan kirinya. Fa in ada farijluhum yumna, kemudian nyuri lagi, kaki kanannya di. Fa in ada, nyuri lagi, uziro, maka apa? Ditakzir, sudah nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Gimana caranya? Ya ditakzir. Bagaimana takzirnya? Tergantung ijtihadnya imam, tergantung ijtihadnya pengadilan. Apa ijtihadnya? Ya bisa dimasukkan penjara, atau bisa apa? Ya bisa apa selain masukkan penjara? Dimiskinkan. Apalagi rumahnya disegel, disita oleh negara, itu takzirnya. Qati'ut tariqi, adapun ini itu bab tentang qati'ut tariq. Qati'ut tariq itu begal, orang yang suka mengganggu orang di jalanan, baik mengganggu tersebut ambil barangnya, atau mengganggu tersebut apa? Cuma nakut-nakutin, itu namanya qati'ut tariq. Apa qati'ut tariq? Orang yang motong jalan. Qati'ut tariq, adapun orang yang qati'ut tariq, perampok atau apa ya, huwa, adapun dia itu al-multazimu lil ahkam, ya maknanya orang yang mengetahui tentang hukum, al-mukhtaru al-mukhifi lit tariq, mukhtar, dia enggak terpaksa tapi dia bebas karena PDW. Al-mukhif, apa al-mukhif? Yang menakut-nakuti lit tariqi, pada jalan, al-muqawwin limam yabruzu lahu. Jadi al-mukhif lit tariq, ya, al-muqawwim liman yabruzu lahu, yang menakut-nakutin jalan, kemudian apa? Mengganggu setiap orang yang nampak kepadanya. Ya. Hukmu qati'ut tariq, adapun hukum qati'ut tariq itu at-ta'zir, ditakzir. Kapan dia ditakzir? In lam yaktum wa lam ya'khudh mal, jikalau dia tidak membunuh dan dia juga tidak mencuri. Jadi kalau ada orang kemudian apa? Diganggu, opo congkong, ditakzir, itu wajib dihukum. Paham tuh? Itu orang kalau kemudian jatuh gara-gara kamu takut-takuti gimana? Ada nggak kayak gitu? Cuma nakut-nakuti, dia nggak bunuh, dia nggak nyuri, iseng.
ya, kadang dandanan pocong lah, kadang suara-suara apalah, itu ditakzir. Takzirnya apa? Tergantung ijtihad imam, ya. Entah itu apa, kakinya diikat, ya, kemudian ditarik ke atas dengan tali, kepalanya di bawah 7 hari 7 malam misalnya, bisa dipenjara, bisa juga apa, didenda ila akhirih. Wal qatlu, dan dibunuh hatman secara wajib. Kapan? In qatala, jikalau dia bunuh maka dibunuh. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahlilu raqabah wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam wa lam ya'khudhil mal. Dia tapi dia enggak nyuri, bunuh orang. Ya, dalilnya apa? Man qatala qutila. Barang siapa yang bunuh, ya harus dibunuh. Waqat uyadihi yumna, dipotong tangan yang kanan, wa rijlihi yusra, dan kaki yang kiri, thumma rijlihi yumna, kemudian apa? Kaki kirinya, wa yadihi yusra in ada, jikalau dia ngulangi lagi apa? Ngulangi lagi nyuri, wa akhadhal mal, dan ambil harta orang, wa lam yaqtul, dan dia tidak membunuh. Nyuri lagi. Tadi apa? Ketika dia nyuri apa? Potong tangan kanan, ke tangan kanannya dan kaki kirinya. Tapi kalau nyuri lagi, potong kanan ke tangan kirinya dan tangan itu kaki kanannya. Nah, ketika dia ngambil, walam yaktul. Wal qatlu thumma sulbu, dibunuh, kemudian habis dibunuh disalib. Kapan? Berapa lama? 3 ayamin, 3 hari. Kapan? In qatala wa akhadhal mal, merampok juga membunuh. Hukumannya apa? Dibunuh. Habis dibunuh apa? Disalib. Jalan begini. Dan harus ditaruh di lapangan. Kenapa? Ya karena ini untuk apa? Untuk sebagai zajran, untuk sebagai penakut-nakut agar orang enggak mengulangi seperti itu. Hukum itu harus apa? Harus diterang-terangkan. Gara-gara yang nyuri anaknya ustadz atau yang nyuri anaknya presiden, hukumannya diam-diam. Enggak boleh. Harus diumumkan, jelas. Makanya hukum rajam, hukum had zina, hukum qadhaf, hukum li'an, hukum apa lagi? Sariqah, hukum syurbul khamar, semuanya harus i'lanan wa ulyanan zajran 'ala nasi. Ma yasqutu bi taubati qati'it tariq, ma adapun apa-apa yasqutu yang menggugurkan apa mah bitaubati qati'it tariq, dengan taubatnya qati'it tariq. Yasqutu, gugur, bitaubati qati'it tariq, dengan taubatnya qati'it tariq. Qabla adh-dhafri bihi al-uqubatu al-khassatu bihi faqad. Qabla adh-dhafri bihi al-uqubatu fa'il daripada yasqutu, al-khassatu bihi faqat, hukum yang khusus untuknya saja. Wa hiya qat'ul wajhi wal rijli wa tahtumu al-qatl wal sulbu fala yasqutu anhu wala an ghairihi bit-taubah qudan wala malah wala baqi al-hudud min haddi zina wa sariqa wa shurbin wa qadhafin. Na'am, qutila tariku salat yusqitu aidan bit-taubati walau ba'da raf'ihi. Jadi apa? Kalau qati'ut tariq itu bisa gugur hukumannya dengan cara dia bertaubat. Tapi belum diketahui. Tapi kalau sudah diketahui malingnya ini, saya tobat, mohon maaf, nggak ada urusan. Udah ditangkap kok tobat. Paham tuh? Nggak ada itu. Tobat saya nggak nyuri lagi, mohon maaf, nggak ada. Enak sekali di Indonesia ini. Apa? Dibebaskan dari penjara gara-gara apa? Berkelakuan baik. Ada tangga? Ya,
habis merkosa anaknya orang, bunuh anaknya orang, 2 tahun di penjara, dibebaskan gara-gara apa? Berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Tapi kalau sebelum ditangkap silakan tobat. Bunuh orang nggak ketahuan, bertobat silakan. Tapi kalau udah diketahui, had harus ditunaikan. Hukuman harus dijalankan. Maka Anda itu kalau maksiat apa? Sembunyi-sembunyi aja, jangan apa? Diumumkan. Anda itu kalau ngerokok diem-diem aja. Kalau ketahuan saya tak sunat meneh sampean. Ya, kalau ngerokok ya yang cerdas. Ya, yang cerdas. Kalau ketahuan saya, pasti saya lahap. Pasti saya lahap. Apalagi yang jualan rokok, hati-hati. Sudah tahu pelakunya saya. Tapi taubatlah ya. Taubatlah, taumumin ya. Yang ada jual rokok, taubatlah. Kalau enggak, hati-hati. Tak gantung di sini. Nah, saya sudah tahu pelakunya, taubatlah. Fahimtum? Ya, hati-hati. Ini anak-anak kecil ini malah nanti aneh-aneh ini. Ya, Gunawan ya. Masya Allah, ngajinya Gunawan khusyuk. Ini menunjukkan orang soleh hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Orang tuh kalau hatinya dekat dengan Allah, zikirnya banyak, tidur, dan ciri-cirinya mudah tidur, ngantuan. Tapi kalau dosanya masih banyak kayak saya, kalau wiridan subuh nggak tidur, beda dengan orangnya sedikit dosanya itu nggak punya dosa kayak Yahya gitu. Ini berarti apa? Nggak banyak nggak perlu zikir. Karena apa? Hatinya sudah tenang. Dalilnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul. Kalau dengan zikir itu hatinya tenang. Kalau hatinya tenang tuh tidur. Itu tatminul qulub. Tapi kalau saya belum tidur, kalau zikir itu berarti hatinya belum tenang. Kalau saya zikiran begitu kan. Yang perempuan baca, itu zikir saya. Ya, yang tidur bangunkan, itu kan zikir saya nggak tenang. Iya atau enggak? Nah, beda dengan levelnya Abah Gus Yahya. Beda. Udah tenang dia. Iya atau enggak? Yahya ya. Dengan dipangku Ustaz Zul di belakang. Sama-sama tidur. Ya, hati-hati, besok tak siram lagi semuanya. Mau ustad mau enggak ustad, kalau tidur subuh tak siram. Kerja bakti sama, hukumannya sama. Sini tidak ada senioritas. Ustad melanggar, kerja bakti sehari. Fahim tuh? Enggak boleh ada yang jadi senior. Seniornya adalah ilmu. Yang senior adalah saya saja. Baik. Mafhum? Oke. Orang Malaysia. Namamu siapa? Meme. Ini so kok jawab. Namamu siapa? Hah? Abadan. Ali. Masya Allah, Habib. Putranya Ja'far bin Sadiq Ibn Ali Ibni Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib binti Ibni Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ali Zainal Abidin. Julukannya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. As-Sajjad itu apa? Ahli sujud. Masya Allah. Saya ulangi. Jadi kalau melakukan dosa yang cerdas, kalau sampai ketahuan, ya harus apa? Ditunaikan. Itu namanya qabla dzafri. Sebelum apa? Sebelum terungkap. Sebelum terungkap. Tapi kalau sudah ketahuan, tidak bisa dimaafkan. Saya ulangi, tidak bisa dimaafkan. Enak saja gara-gara berkelakuan baik, kemudian tidak Ar-riddatu adapun ini itu hukum menerangkan tentang riddah. Ar-riddatu adapun riddah lughatan secara bahasa. Apa itu riddah? Ar-riddatu adapun riddah lughatan secara bahasa itu ar-ruju'u kembali anis syai'i dari sesuatu ila ghairihi kepada yang lain. Ya, jadi riddah itu artinya mengembalikan
raddatul kitaba ila rafi, saya mengembalikan kitab kepada rak bukunya. Raddatul mala li sahibi, saya mengembalikan mal li sahibi, kepada pemiliknya. Raddatul mala li sahibi. Baik. Mana tadi? Wa syar'an qat'u man yasihhu talaquhu al-islam, memutuskan orang yang sah talaknya al-islam pada Islam bi kufrin, dengan kufur, azman secara kuat dalam hati, au qawlan au fi'lan, qaul atau fi'li, istizaan baik cuma main-main, au inatan atau karena durhaka, au i'tiqadan atau karena keyakinan. Dan murtad itu ada 3. Murtad qalbi, artinya nggak percaya sama Allah, itu murtad. Ada murtad qauli, dilafalkan saya keluar dari Islam, itu murtad qauli. Ada yang murtad fi'li, antum diundang ke gereja, sama-sama ke gereja, kemudian apa, amin, mengakui Yesus, itu murtad fi'li, sudah murtad itu. Atau antum ke gereja, oh gimana, nggak tahu juga itu murtad fi'li. Ada qauli, ada i'tiqadi, ada fi'li. Antum ke Candi Prambanan, ada patungnya Siwa, Brahma sama Wisnu, kan 3 candi besar itu, Trimurti dalam agama Hindu atau Buddha? Hindu. Kalau Buddha itu Siddhartha Gautama, menukun. Antum gitu-gitu, walaupun hatinya nggak yakin, lisannya nggak, itu murtad fi'li. Antum ikut sembahyang di gereja, itu murtad fi'li, ya murtad itu. Jadi bukan hanya i'tiqadi, bukan hanya qauli, tapi juga ada murtad fi'li. Itu murtad namanya. Saya ulang ya, itu murtad. Maka jangan aneh-aneh lah orang Islam itu. Yang lucu kita ini kan ada lahirnya Yesus misalnya, Yesus bukan Isa loh, Yesus. Ada anak-anak santri diundang ke gereja, apa? Sholawatan. Ada pasturnya jalan, tola'al badru alaina indani, kan goblok. Lu saya kalau diundang kemana, ada orang nyanyiin saya lagu Tola'al Badru, tak marahin kok. Lu saya ini bukan nabi kok. Tola'al Badru itu Nabi Muhammad. Maka kalau kita ngundang kiai atau apa, gak usah Tola'al Badru, dijemput, gak usah Tola'al Badru, itu Nabi Muhammad. Halo, ya udah, khusus Tola'al Badru alaina min saniyatil wada. Saya pernah kesel lihat video zaman tahun 2017. Tahu Ahok? Ustaz An tahu Ahok? Nah, Jokowi ada Ahok, mantan gubernur, kunjungan ke pesantren, dijemput di gerbang sama kiai dan santrinya. Tola'al Badru, ini orang kafir kok Tola'al Badru. Ini kiainya pernah ngaji atau enggak? Halo? Lo di gereja pastornya datang Tola'al Badru. Ya, Mbok Habib Yahya Zainal Abidin ini rodok pantas Habib. Dia orang Kristen Tola'al Badru. Terus dikasih gelar Gus, dikasih peci putih, dikasih sorban hijau, sah. Jadi pengurus apa namanya organisasi apa gitu. Ini adalah cabang Kristen. Apaan? Halo. Ya jangan gitulah. Itu nanti murtad fi'li. Ya. Nah, ya antum sama saya biasa saja, enggak usah yang tolong wa'duru alaina min saniyatil wada. Ganti aja, kalau di sini ganti aja, bukan Tola'al Badru. Apa? Ganti apa? Nah, ya asyiqal Mustafa abshir binailil munna. Ya,
Jangan tolak al-badru rek. Bahaya tolak al-badru. Fahimtum? Baik. Tolak al-badru itu Nabi. Ma adapun apa-apa yaf'alu yang melakukan apa mabil murtadi sebab orang murtad. Kalau ada orang murtad kita apakan? Hah? Ada orang murtad kita apakan? Dibunuh dulu, baca dulu. Yustatabu diminta bertaubat siapa al-murtaddu orang yang murtad halan sewaktu itu juga. Wujuban sekali wajib. Fa'in asarra tapi jikalau meneruskan siapa orang murtad kutila maka boleh dibunuh. Meneruskan atas kekafirannya kutila dibunuh. Wa hukmuhu ada hukumnya orang murtad ya itu hukmul harbi seperti hukumnya orang yang kafir harbi yang memerangi kita boleh dibunuh. Saya ulangi, boleh dibunuh kafir harbi karena kita dalam keadaan perang sama mereka. Ya, jadi masalahnya kita ini kadang orang kayak gitu itu orang murtad itu didukung, didukung. Antum murtad itu kadang ada yang mendukung, pemerintah mendukung nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau anda masuk Kristen itu akan menjadi hina. Tapi kalau orang masuk Islam menjadi mulia. Coba ada orang mu'alaf loh dipanggil ustadz, betul tidak? Ada orang mu'alaf baru mu'alaf dipanggil ustadz. Diundang ceramah sana sini padahal ngajinya makharijul hurufnya masih layak jelas itu jelas. Berarti apa? Berarti ya mulia gitu diustadkan walaupun sebenarnya tidak boleh ya. Mu'alaf kok. Mu'alaf itu belajar manhaji dulu. Baca bisa membedakan isim fa'il, isim maf'ul, mudzakkar, muannas, mufradnya jamak, mabni dan mu'rab serta dalilnya bikali rupa. Ya, min'an, watakata, bisa itu dulu. Baru diundang. Kemudian dia sendiri kemudian jadi maghrur. Akhirnya nyalain apa? Nyalain ustadz-ustadz yang tidak itu dengan dia. Ustadz yang begini salah itu begitu salah. Loh kamu tuh kapan belajarnya? Kok ustadz kapan nyalain orang? Makanya standarnya orang boleh ngomong agama itu harus ketat. Ya. Yang ngomodok minimal jurumiyah hafal gitu loh. Fathul Qorib di luar kepala, Bulughul Maram di luar kepala, Tafsir Jalalain di luar kepala, baru boleh ngomong agama. Baru manhaji 4 bulan esok gayamu masih jauh api daripada panggang, betul? Kebalik ya? Jauh panggang daripada api, apa itu? Jauh apa? Jauh api daripada panggang. Apinya di sini, panggangnya di sana. Ya masih mentah. Tulis catat. Mana pulpennya? Lah ya tulis apa keterangan. Jangan sibuk kipasan aja. Loh, panas sama kita juga panas. Halo, panas. Fasabrun jamil. Tulis. Saya punya teman di Mesir itu belajar dulu usul fikih sama dosen kami namanya Ramadan Abdul Wadud. Setiap kata yang muncul dari dosen tersebut dicatat. Kalau ngomong itu terlalu cepat, Ustadz mohon maaf, terlalu cepat, tulis apa namanya, ulangi lagi, dicepat. Jadi ketika kita apa namanya, ketika kita itu nggak punya catatan, lupa apa yang disampaikan dosen kita, yuk ambil dari dia, nyalin daripada dia. Makanya sibuk nulis, nyatet. Apa saya katakan? Jangan sibuk kipas. Ya, Bang Yasin ya. Siap. Kamu nggak pegang kipas? Nggak. Dah. Taib milkul murtadi, adapun kepemilikan orang murtad, milkul murtadi itu mauqufun, ditangguhkan. Ya Bang adik ya betul Bang Yasin, ditangguhkan atau ditangguhkan. Diam, disimpan di Baitul Mal, ditangguhkan, nggak boleh diwarisi.
Ditangguhkan itu beda dengan ditangguangkan, beda. Ya, Bang Yasinnya tahu ditangguangkan itu? Hah? Beda ditangguangkan dengan digantuang juga beda. Digantuang indak batali ya. Hukmul murtadi milkul murtadi mauqufun fa in mata murtaddan, jikalau dia mati dalam keadaan murtad, tabayyana zawaluh, maka apa? Jelas zawalu, hilang kepemilikannya, min hinil murtadi, dari ketika dia murtad, wa hukmuhu annahu fai'un, hukumnya ini adalah fai'. Fai' itu apa? Wes harta, fai' harta rampasan. Wa in aslama, tapi kalau dia masuk Islam, tabayyana baqa'u, masuk Islam lagi, maka harta tersebut baqa', tetap harus dikembalikan. Maka negara harus punya apa? Punya saldo untuk mengembalikan barangnya orang murtad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, tarikus salati, adapun ini itu hukum tentang tarikus salat, orang yang meninggalkan salat. Tarikus salati, adapun orang yang meninggalkan salat, jahidan, hal apa? Jahidan apa? Karena durhaka, tidak percaya wujubah, pada wajibnya salat itu, murtadun, murtad. Ya, salat itu enggak wajib, murtad, zabar, murtadbar. Fayustatabu, diminta taubat siapa dia, halan seketika, wujuban pada wajib. Tapi fa'in asarra, jika lanjut siapa dia tidak mau taubat, wa hukutila, maka dibunuh. Wa hukmuhu hukmul murtadin, hukumnya seperti hukum murtadin. Fahimtum? Itu orang murtad. Wa tarikuha, apa tarikuha? Orang yang meninggalkan sholat kasalan, secara apa? Malas. Tak sholat karena malas. Nah, muslimun, muslim lagi, tusannu istitabatu halan, disunahkan untuk minta dia bertobat. Fa in lam yatub, tidak mau tobat, qutila, dibunuh. Orang dibunuh. Siapa yang bunuh? Lah inilah Kementerian Agama, MUI, tugasnya ini jadi nyari orang-orang enggak sholat itu. Fahim dong? Ini jangan ngurusi dana haji ya. Pengadilan agama itu loh, biar nggak ngurusin orang cerai, orang rebutan harta kono gini, itu aja, hak istri, hak suami, hak anak, hak ini loh, pengadilan agama ngurusin begitu, udah nggak sholat itu. Ada orang murtad nggak diurusin. Hei, antum-antum yang calon-calon orang yang akan memegang kendali urusan agama di masyarakat, maka antum harus jadi pejabat ya, walaupun tidak semuanya pejabat lah. Fa ilam yatub qutila wa hukmuhu hukmul muslimin, sedangkan hukumnya dia hukumnya orang muslim. Maksudnya apa? Hartanya harus dijaga, nggak boleh dicela, nggak boleh dicaci maki, nggak boleh dizalimi. Taib, itu hukumnya apa namanya? Orang yang apa namanya? Tarikus salat kasalan. Terus barang siapa yang mempermainkan salat, kafara jiharon, istizaan bis salat. Apa istizaan? Buat main-main salat. Apa dalilnya di dalam Al-Qur'an? Qul abillahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum fadhuqul adaba bima kuntum takfurun, kafir. Lo sekarang tuh banyak orang bikin konten mainin sholat kok, ya tidak? Lo mainin sholat ruku, kemudian apa? Sujudnya main-main, goyang-goyang, itu kafir, itu hukumnya itu. Sholat nggak boleh dikontenin. Baru saja tadi dari maghrib. Tadi kayaknya. Apa? Ini orang sholat. Ngonten sholat, kemudian istrinya, Mas, ini Winda ini siapa ya? Di HP-nya, sholat laki. Ini Winda ini siapa ya? Ini main-main bikin konten. Gara-gara apa? HP-nya disidak oleh istrinya. Ini akhirnya apa? Dia sholat terus. Ada nggak konten itu? Kufrun.
main-main sama agama. Yang ngomong bukan saya, Quran itu. Qul abillahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kuntum kamu buat main-main. Nggak boleh. Kalau anda nggak suka sholat, nggak mau sholat, ya wis lah kaslan. Emang dasar kita, dasar ente itu males itu. Dasar kita semuanya males. Tapi kalau jiharon, tapi kalau jahidan, tapi ngontenin sholat, nggak jelas itu. Ada sholat jamaah begitu ya. Kemudian apa jadi imam? Kemudian apa? Makmumnya pergi semuanya ngilang. Ada atau enggak? Ada itu kontennya sholat kafir. Ada lagi imamnya itu kontennya orang Arab. Imamnya sampai guling-guling. Tahu guling-guling? Hah? Ini enggak jelas adik-adik, itu kafir hukumnya. Baik, kemudian besok kita bahas at-ta'zir. Allahu a'lam bis salam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang bertugas